Mulai Ustaz? Yuk. Yuk. Ayo, gas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita dipertemukan, tapi di tempat yang lebih Masya Allah luar biasa ya. Langsung di alam nih, di tempat camping yang insya Allah dipertemukan karena Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah juga malam hari ini kita ada kajian saja. Insya Allah ya kajian ya, yang dimana tema malam hari ini khusus spesial bapak-bapak ya. Khusus spesial bapak-bapak. Yang jomblo gimana Ustaz? Cukup mendengarkan saja Ustaz ya. Nah, dimana tema kali ini sangat menarik sekali. Bukan menarik juga sih, maksudnya asik ya, menantang ya. Dengan tema kajian suami idaman. Masya Allah. Mantap kan ya, Masya Allah. Karena memang di sini bapak-bapak semua ya, bapak-bapak ya. Jadi suami idaman ini bagaimana Ustaz? Adakah kriteria menjadi suami idaman atau adakah untuk menjadi suami idaman bagi istri kita saja, istri kita maksudnya diperjelas lagi Ustaz. Nanti ada komplain masalahnya Ustaz. Baik, insya Allah malam hari ini di Sabta Wening bersama guru kita juga ada Ustaz Abdul Abbas Tauruni Hafizahullah yang alhamdulillah juga sudah menyempatkan waktunya untuk ikut camping bersama kita ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah Ustaz ya. Keramiknya satu Ustaz. Ini keramiknya satu ya, udah lupa tapi nggak apa-apa ya. Ustaz, Masya Allah Ustaz, ini malam hari ini kita kembali bertadabbur alam lagi Ustaz ya. Di Sabta Morning ya. Setelah beberapa kali mungkin kita pernah membuat acara hal seperti ini Ustaz. Acara-acara camping, dan kali ini kita alhamdulillah terlaksana lagi Ustaz ya. Dan apalagi ini dengan untuk para peserta ini Masya Allah bapak-bapak semua Ustaz ya. Dengan tema ini Ustaz, suami idaman Ustaz. Masya Allah, ini berat ya. Menarik sih Ustaz. Cuman gini Ustaz, suami idaman tuh kalau menurut Ustadz itu yang bagaimana Ustadz? Maksudnya adakah kriteria khusus untuk menjadi suami idaman bagi istri-istri kita Ustadz? Istri-istri sendiri maksudnya, bukan kita ya. Atau juga kriteria atau gimana cara menjadi suami idaman Ustadz? Masya Allah ini Ustadz. Nggak Ustadz? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini kita berkumpul di tempat wisata. Kita camping di sini bersama bapak-bapak semua. Ya, kita sehari jomblo dulu sebentar lah. Kita perbaiki lagi tentang pendidikan keluarga kita. Berbicara tentang pernikahan, walaupun kita sudah menikah, tapi kita kangen juga dengan pernikahan itu. Ya, ngangeni gitu loh. Pernikahannya apa nih? Ya. Kangen gitu loh dengan pernikahan yang baru kan gitu. Yang baru saja. Jangan salah ucap lagi. Ya. Jadi berkaitan masalah pernikahan, ini perlu kita lihat ya, perlu kita ingat, kita sebagai bapak-bapak ini sekarang. Jadi akad nikah itu adalah akad muawadhah. Jadi pahami ini bapak-bapak. Jadi kalau saya biasa lah, saya seringnya itu ngisi kajian ibu-ibu masalah pernikahan, saya sikati semua mereka kan gitu. Nah ini sekarang sehari ini kita giliran bapak-bapak yang tak sikati semua ini, biar bersih semua gitu. Jadi biasa kalau ibu-ibu sudah biasa tak kental semua lah mereka itu. Nah sekarang giliran bapak-bapak ini. Jadi masalah pernikahan, fahami nikah itu apa sih itu? Jadi akad nikah itu adalah akad muawadhah. Kalau lengkapnya nanti muawadhah ghairu mahdhah. Akadnya itu adalah akad muawadhah ghairu mahdhah istilahnya. Jadi akadnya itu, ini kita pahami pelan-pelan ini. Akad muawadhah. Apa sih muawadhah itu?
Jadi muawadhah itu kayak jual beli. Kalau kita akad, itu kan nanti akad itu terbagi menjadi 4. Ada tabarruk. Tabarruk itu sosial. Saya memberikan manfaat kepada orang lain, tapi saya nggak mendapatkan manfaat untuk diri saya. Nah, itu namanya tabarruk. Demikian juga ada akad namanya muawadhah. Saya memberi, saya mendapatkan sesuatu. Kayak jual beli. Itu akadnya adalah akad muawadhah. Kemudian nanti ada akad tawthiqat, kemudian musyarakat, yaitu kalau tawthiqat itu jaminan. Jadi ada barang ketiga sebagai penjamin, pengikat akad mereka berdua. Kemudian kalau musyarakah menggabungkan 2 kepemilikan menjadi 1 kepemilikan. Itu namanya akad musyarakah. Ya, jadi berbicara tentang masalah akad nikah. Akad nikah itu adalah akad muawadhah. Muawadhah itu apa? Saling ya transaksi, kayak jual beli. Di mana suami bayar dan suami juga mendapatkan sesuatu. Ya, jadi akadnya kayak jual beli. Cuma nanti kalau kata para ulama mengatakan itu akadnya muawadhah tapi ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu apa? Akad ya kayak transaksi jual beli tapi tidak murni. Tidak murni jual beli maksudnya, tidak murni jual beli. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Nanti ada perbedaan sedikit ya antara akad muawadhah yang mahdhah. Mahdhah itu jual beli. Dengan akad muawadhah yang ghairu mahdhah. Kalau yang mahdhah, alat transaksi itu menjadi rukun dalam pernikahan. Misalkan saya jual beli. Barang yang mau kita jual belikan, saya yang jual batik. Kemudian orang itu bayar pakai uang. Alat transaksi, batik, uang itu adalah barang yang halal. Barang yang halal, barang yang suci. Ketika akad jual beli itu ada yang najis atau yang haram, maka akadnya batal. Jadi alat transaksinya rusak, maka akadnya rusak. Itu kalau yang mahdhah. Kalau yang ghairu mahdhah, jika alat transaksinya rusak, maka akadnya tetap sah. Tapi tidak boleh membayar dengan alat yang rusak itu. Harus membayar dengan barang yang halal. Contohnya gini. Maksudnya ilustrasinya ya, maksudnya nanti saya pengennya bukan di sini sebenarnya. Ini masalah fikih tapi saya pengennya itu pahami bahwa pernikahan itu akadnya muawadhah. Jadi itu yang saya pengen tetap nanti saya pahamkan di sini. Jadi kalau yang ghairu mahdhah itu maksudnya gini. Kalau seandainya misalkan ada raja dangdut. Misalkan antum raja dangdut gitu. Antum memiliki gitar banyak. Gitarnya mahal-mahal 100 juta, ada yang mungkin 1 miliar dan yang lainnya itu. Nah, ketika orang nikah, maharnya apa? Maharnya adalah gitar. Ini sebagai contoh ya, ilustrasi misalkan, maharnya gitar. Gitar alat musik itu haram kan. Pertanyaan, akad nikah di mana maharnya gitar sah nggak? Kayak antum jual beli misalkan, antum jual beli gitar misalkan. Sah nggak jual belinya? Jual belinya batal. Kenapa? Karena gitar alat musik, hukumnya haram. Apa antum punya khomer misalkan satu drukin khomer yang mahal dijual belikan, sah nggak? Nggak boleh karena khomer barang haram. Kalau seandainya khomer atau gitar sekarang menjadi mahar dalam pernikahan, sah nggak akadnya ini? Nikahnya sah nggak? Maka dikatakan nikahnya sah. Nikahnya sah, tapi tidak boleh membayar dengan barang haram. Maka gitarnya, demikian juga khomernya nggak boleh dibayarkan. Terus bagaimana? Bayarnya dengan mahar sepadan. Yaitu yang sama dengan ya saudaranya wanita itulah berapa maharnya ketika nikah. Paham ya? Ini secara fikih saja itu. Yang perlu saya tegaskan di sini bahwa akad nikah itu adalah akad muawadhah. Jadi menikah itu akadnya muawadhah. Maksudnya muawadhah itu apa? Kita itu saling memberikan manfaat. Saya ngasih, saya mendapatkan. Berarti suami punya hak dan kewajiban, istri juga punya hak dan kewajiban. Siapa yang tidak menunaikan haknya, kewajiban dia tidak menunaikan kewajiban dia, maka dia termasuk zalim. Termasuk kezaliman. Maka itu seorang suami kalau tidak menunaikan hak istrinya, maka dia zalim. Demikian juga seorang istri ketika tidak menunaikan hak suaminya, zalim. Kenapa? Karena akadnya, kita itu akadnya kayak jual beli.
Seorang wanita mendapatkan mahar, wanita mendapatkan nafkah, ya sebagai gantinya saya sebagai seorang laki-laki saya mendapatkan manfaat dari wanita itu. Nah, jadi itu namanya pernikahan. Oleh itu kalau kita ingin menjadi seorang ayah atau seorang suami, yang pertama yang harus kita jalankan itu bagaimana kita bisa menunaikan kewajiban kita sebelum kita menuntut hak kita. Jadi biasanya kalau kita ya dalam masalah duniawi itu, demikian juga masalah akhirat, bahkan masalah akhirat juga sama. Namanya hak pasti diberikan setelah kita tunaikan kewajiban. Itu namanya hak. Nggak mungkin kita minta hak sebelum kita menunaikan kewajiban kita, nggak mungkin. Oleh itu kalau masalah surga saja, kan surga itu kan Masya Allah kan itu, pahalanya besar, kenikmatan yang luar biasa. Tapi untuk masuk surga yang itu merupakan hak bagi orang yang menjalankan kewajiban. Tidak mungkin kita belum menjalankan kewajiban, kita sudah masuk surga. Enggak, disuruh kita itu beramal dulu. Nah itu kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah ya. Dan kita mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau Tuhanku kami beribadah, dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Itu kan haknya Allah yang kita tunaikan. Setelah kita mampu menunaikan haknya Allah, setelah itu baru kita minta haknya kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhanku tolong berikan kepada kami hidayah jalan yang lurus. Itu kan kayak hak kita gitu. Nah, jadi demikian juga kita kerja. Kan setelah kita kerja baru kita dapat gajian. Dan yang lainnya. Berarti sebelum kita menuntut hak yang harus kita miliki, maka ingat kewajiban kita harus kita tunaikan. Memang hak kita itu besar terhadap istri kita. Sampai Rasulullah itu kalau menyebutkan haknya seorang suami, ya Masya Allah dahsyat. Sampai Rasul itu mengatakan, jika seandainya lokuntu amiron rojulan ayas judali rojulin, kalau saya itu boleh memerintahkan orang sujud kepada yang lain, saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Berarti maksudnya apa? Haknya laki-laki itu dahsyat. Bahkan kayak surganya perempuan itu kan di suaminya. Ridho suaminya itu surganya bagi wanita. Berarti apa? Seorang laki-laki itu memiliki hak yang tinggi sekali yang harus ditunaikan sama istrinya. Tapi seorang wanita juga punya hak yang harus ditunaikan. Sebagai seorang suami berarti dia juga harus menunaikan hak itu. Sampai kalau kita bicara masalah haknya suami ya, kan termasuk haknya suami itu ya sebagaimanapun kita laki-laki itu ya urusan ranjang lah, itu kan hak kita. Laki-laki itu urusan jima terus kan itu. Jadi itu urusan laki-laki. Jadi orang laki-laki itu kadang ya alhamdulillah orang Indonesia itu lemah, dhaif. Orang Indonesia itu dhaif. Kalau di Arab itu, ya itu saya ada teman nikah, ditanya sama orang Arab, kamar rafil yom gitu, berapa kali sehari kan itu? Ya paling sekali, itu pun kalau lagi semangat kan itu. Ya terkadang sepekan 2 kali 3. Dhaif Indonesia itu. Indonesia ini apa-apaan ini orang Indonesia kan itu? Sehari cuma sekali, ya Allah, Allahu Akbar, miskin orang Indonesia kan gitu. Makanya teman saya itu tanya itu, lah kalau antum berapa gitu? Ya 10 kali lah itu, 15 kali kan sehari kan itu. Masya Allah, kok kelihatannya itu ini saja kan itu. Sampai terkadang ini, kata teman itu, orang Arab baru nikah itu. Sampai ditanya, berapa kali kamu jima? Saya nggak terhitung gitu. Baik itu sampai ada cerita ramai kan di Hadramut itu. Orang sudah tua, sudah simbah-simbah. Sampai istrinya 4, istrinya nuntut pengadilan, nggak mampu mereka itu. Jadi ya kita itu dhaif lah, alhamdulillah. Jadi itu saja istri banyak yang ngeluh. Walaupun kita sudah dhaif seperti saja, istri banyak ngeluh kan itu. Jadi itu hak. Ya wajar lah, laki-laki itu memang kecintaan laki-laki itu di situ. Kecintaan laki-laki itu pada hubungan biologis. Kalau perempuan kan cintanya di duit. Kalau sama duit kenceng perempuan itu. Kalau sudah lihat duit itu kayak extra jus istilahnya itu. Kenceng megang duit itu. Sehingga ibaratnya gini lah kalau antum pahami ya. Kita kalau lihat perempuan tergoda, ya perempuan itu bagi mata laki-laki itu kan menggoda. Demikian juga lah istri antum kalau lihat duit. Matanya seperti antum lihat perempuan lah gitu. Karena kecintaan perempuan itu ada pada harta, bukan pada laki-laki. Nah itu nanti sering terjadi problem kalau kita itu sudah sibuk semua.
ekonomi sudah mulai tinggi, kesibukan sudah mulai banyak, di mana suami punya kerjaan, istri juga punya kerjaan, di sini biasanya nanti mulai banyak cekcok. Kenapa banyak cekcok? Karena nggak mindsetnya itu nggak bersama, visinya itu beda. Dan itu karakter, maka itu caranya bagaimana? Caranya sering duduk, suami istri itu sering ngobrol, dan harus terbuka gitu loh. Maksudnya itu harus terus terang gitu loh, harus terus terangkan gitu. Maksudnya gini, saya contohkan ya, misalkan ketika antum mungkin ketika masih ya ekonomi di bawah, apalagi ketika istri nggak ada kerjaan di rumah, ekonomi masih biasa lah itu ya ketika istri masih belum ada kesibukan, itu istri itu masih bisa lah menunaikan hak suami itu masih muda. Tapi ketika istri itu sudah sibuk, sudah lihat duit, sudah lihat kerjaan, itu biasanya untuk mencari moodnya dalam hubungan intim itu susah sekali. Dia kalau ditanya lebih suka itu atau yaitu jima atau jalan-jalan ke mall, perempuan enggak seneng, jima sudah nggak ada mikir lagi gitu. Yang penting duit, jalan-jalan ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana sini. Laki-laki nggak seperti itu. Laki-laki kalau suruh jalan-jalan ke sana atau jima, yo jima wes pokoknya itu. Saya jima laki-laki kan itu. Maksudnya itu sebagai laki-laki seperti itu gitu. Kalau laki-laki itu obatnya stres itu jima gitu. Sampai kata Imam Qayyim ini Imam Qayyim itu mengatakan ini. Jadi laki-laki itu atau air maninya laki-laki itu ibaratnya seperti sumur. Air mani itu seperti sumur. Sumur semakin dikuras, semakin diambil airnya semakin jernih. Dan airnya itu akan semakin banyak. Hebatnya sumur itu itu. Kalau rutin diambil, airnya jernih dan airnya itu melimpah. Tapi kalau bikin sumur, ibaratnya orang kalau bikin sumur, kalau nggak pernah diambil kan otomatis logikanya kan sumurnya kan semakin banyak, airnya semakin naik kan, nggak pernah diambil kan gitu. Ini yang tidur gitu loh. Ya biarin. Masih kecil kan itu. Nah, jadi misalkan logika ya, secara logika kita bikin sumur. Sumur kalau nggak diambil kan otomatis airnya kan semakin banyak kan, tumpah nanti kan itu. Tapi hakikatnya nggak seperti itu. Coba kalau di kebun-kebun itu kan ada sumur, terkadang orang bikin sumur. Karena nggak pernah dipakai sumur itu, kosong nanti hilang airnya itu. Berbeda dengan orang kalau sumur di sebelah kita, rumah kita, dipakai terus, airnya jernih, dan sumurnya itu semakin bagus gitu loh, airnya itu. Demikian juga pikiran laki-laki. Laki-laki itu ketika sudah lama tidak ya jima, keruh pikirannya itu, kotor. Jadi kayak penyakitan gitu. Kayak air isinya cuma kotoran semua gitu. Jadi kayak hamba rasanya itu, kayak hidupnya itu kayak mati kan gitu loh. Tapi ketika jima itu akan bersih pikirannya. Baik, kalau Imam Qayyim itu jima itu akan yusafil qulub, membersihkan hati dan akan menguatkan pikiran, cerdas. Ya kayak ibaratnya kayak sumur itu semakin dikuras semakin jernih. Pikirannya itu semakin jernih. Maka itu laki-laki itu dengan jima semua urusan itu selesai kan itu. Kalau laki-laki seperti, kalau perempuan nggak seperti itu, maka nanti ketika semuanya sudah lihat duit semua, itu nanti mindsetnya akan berbeda. Di situ nanti dapat ujian. Itu sering ada yang mengatakan misalkan ujian perempuan itu ketika suaminya itu miskin. Tapi ketika suaminya kaya, ujiannya itu pada laki-lakinya. Kenapa? Karena mesti dia akan melirik wanita yang lain. Kenapa seperti itu? Nah, karena kalau sudah seperti itu, sudah sibuk, sudah jadi orang kaya, perempuan itu sudah nggak mood lagi. Nah itu bisa perempuan itu ya, suaminya meninggal, nggak mau menikah lagi sampai meninggal. Banyak perempuan seperti itu, perempuan janda itu banyak. Dan mereka bisa. Laki-laki nggak bisa. Bahkan ulama-ulama kita itu, istrinya meninggal hari ini, nanti malam nikah. Langsung, dan itu nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena pikirannya beda, antara laki-laki dan perempuan itu beda. Nah, jadi maksudnya di sini itu intinya, kita itu punya hak dan kewajiban. Semua. Laki-laki maupun perempuan. Sebelum kita meminta hak kita, maka kita harus menunaikan kewajiban kita. Termasuk wanita. Wanita Allah Ta'ala mengatakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Seorang wanita, dia punya hak sebagaimana wanita itu juga punya kewajiban. Yaitu semuanya punya hak dan kewajiban. Laki-laki juga punya hak dan kewajiban. Maka fahami ya, akad nikah itu akad mu'awadhah. Akad mu'awadhah. Antum nggak mengasihkan nafkah,
zalim. Zalim, dan istri antum berhak juga untuk tidak memberikan kewajiban antum gitu, masih hak antum gitu. Demikian juga kalau saya sudah memberikan hak kepada istri saya juga harus memberikan haknya saya. Nah, sehingga semuanya itu harus ya kayak gitulah, kita itu kayak jual beli. Oleh itu intinya dalam masalah pernikahan itu ya, kita punya hak sebagai seorang laki-laki, tapi ingat, istri kita juga punya hak. Supaya haknya itu ditunaikan semuanya, maka harus terbuka. Ngobrol. Kalau bisa itu ngobrol itu ya terus terang saja gitu loh. Ngobrol itu terus terang, gak usah malu-malu dalam obrolan terhadap istri. Misalkan ya cerita saja itu, saya nggak bisa kalau bos setiap hari harus itulah itu. Loh, saya nggak, misalnya terhadap istri yang ngomong itu, kok nggak bosan-bosan sih gitu loh. Kalau bosan bahaya kamu, saya bosan sama kamu bahaya itu. Nanti malah saya cari yang lain kan gitu loh. Ya, jadi diingatkan gitu loh. Bukan masalah bosan dan tidaknya gitu loh. Oh, kamu makan nasi juga nggak bosan-bosan kan gitu loh. Jadi jima itu ibaratnya kayak antum itu setiap hari harus BAB gitu gitu. Ketika kita itu sudah kebelet mau BAB, ditahan itu. Wah, perut rasanya bubar semua lah itu. Makan gak enak, minum gak enak kan itu. Demikian juga urusan jima bagi laki-laki. Dan itu wanita harus tahu. Wanita harus didudukkan gitu. Wanita itu harus didudukkan dan harus diberitahu bahwa suami kamu intinya itu jima, gitu. Intinya itu jima, suami kamu itu. Kalau urusan ranjang sudah selesai, urusan yang lainnya selesai semua gitu. Tapi kalau urusan ranjang belum selesai, jangan berharap suami kamu itu akan bisa memenuhi hak kamu. Sampai ada cerita ya, cerita sahabat. Ketika Ummu Salamah, suaminya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Akhirnya dia bingung bagaimana cara ngomong sama suaminya kalau anaknya itu meninggal. Akhirnya caranya itu apa? Caranya dia berdandan sampai cantik. Setelah itu suaminya pulang, melihat istrinya itu dandannya seperti itu, tergoda. Sampai akhirnya terjadilah hubungan. Ketika sudah terjadi hubungan, ketika sudah tenang pikiran suami itu, sudah rileks, setelah itu baru diceritakan, anak kamu meninggal. Tapi dengan cerita sebenarnya sudah ditunaikan hajat dia. Coba kalau belum berhubungan intim, ngamuk dia. Bisa dipecahin rumahnya kan gitu. Tapi ketika sudah ditunaikan, ya dia tenang saja gitu. Akhirnya kan intinya nanti dia datang ke Rasulullah, cerita, ya Rasulullah, ini istri saya ini ya, anaknya meninggal, nggak ngabari saya langsung, tapi malah dandan, akhirnya saya tergoda. Kemudian sampai kita berhubungan intim, setelah itu baru diceritakan seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, semoga Allah memberkahi dalam hubungan intim kalian berdua. Ya, supaya nanti membuahkan anak, dan anaknya sebagai pengganti dari anak yang dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Jadi memang hak suami itu yang paling besar memang itu. Nah, itu kalau kita bicara masalah hubungan intim atau jima ya. Sampai istri sedang masak di api ya, goreng saja itu suruh matikan. Saking ngerinya masa itu, dahsyatnya haknya suami tentang masalah jima. Sampai Rasulullah itu pernah ya. Dan ini Rasulullah, ini bukan manusia biasa. Rasulullah sedang berjalan di jalan. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada seorang wanita. Dan memang di zaman Rasulullah itu biasa. Yaitu jalan umum itu laki-laki perempuan mereka biasa lalu lintas di situ. Jadi intinya ada seorang wanita, Rasulullah melihat wanita itu dan Rasulullah tertarik. Ya keluar syahwatnya lah intinya itu. Akhirnya waktu itu Rasulullah pulang. Pas di rumah sedang ada tamu. Tamunya istri. Akhirnya sini dulu. Tinggalkan setelah tamunya, tinggal dulu istri. Coba ya, tamunya ditinggal gitu. Untuk menunaikan haknya Rasulullah SAW. Selesai, mas kamu temui lagi tamu kamu kan gitu. Coba ya. Lagi nemui tamu, disuruh tinggalkan itu. Tinggalkan. Sini dulu. Urusannya sama saya dulu kan itu. Padahal tamu ini. Bahkan seperti Rasulullah, istrinya lagi bekerja, lagi nyamak kulit. Sedang nyamak kulit, Rasulullah ya punya hajat seperti itu, ya tinggalkan pekerjaannya, datang ke Rasulullah kan itu. Memang ngeri, masa itu hak laki-laki tentang masalah hubungan intim itu dahsyat. Nah itu istri harus diberitahu, istri itu harus tahu. Maka bagaimana cara memberitahu? Ya didudukkan gitu loh. Saya orangnya seperti ini.
daripada nanti meledak dan kalau kamu nggak tunaikan hak saya, kamu zalim sama saya gitu. Dan kamu berdosa, bahkan nanti malaikat melaknat kamu. Supaya istri kita nggak seperti itu, ya terus kita dudukkan gitu. Ini tuh haknya saya gitu. Seperti saya wajib memberikan kamu nafkah, ya saya juga berhak mendapatkan seperti ini kan itu. Sehingga apa? Sehingga fahami ya, masalah nikah itu masalah akad muawadhah. Antum punya hak, ya, tapi ingat istri antum juga punya hak. Haknya apa? Haknya wanita itu adalah nafkah. Ini yang paling utama. Jadi nanti insya Allah pertemuan berikutnya berarti hari besok pagi ya. Subuh nanti kita bicara masalah muasyarah bil ma'ruf. Bagaimana kita itu muamalah yang baik dengan istri. Karena itu hanya istri juga. Tapi yang penting di sini kita bicara yang wajib dulu. Yang wajib apa? Yang wajib itu kalau berkaitan masalah harta, istri itu berhak mendapatkan mahar. Kemudian istri juga berhak mendapatkan nafkah. Dan itu sifatnya wajib. Dan fahami ya, kalau pertama masalah mahar. Jadi mahar kan sudah kita berikan waktu kita menikah. Mahar itu adalah haknya istri dan itu miliknya istri. Antum tidak boleh cawe-cawe walaupun setelah menikah. Misalkan qadarullah, misalkan istri itu dulu nikahnya seperangkat alat sholat, kemudian nanti ada cincin, berapa gram misalkan ya. Masya Allah, orang Indonesia itu murahnya luar biasa gitu. Ibaratnya kita itu kalau nikah itu modal kolor pokoknya itu. Nikah nggak modal sama sekali. Bahkan terkadang sepatu, baju dipinjemi sama teman. Masya Allah, luar biasa kan itu. Hebatnya kita ini, orang Indonesia itu murah sekali. Kalau di negeri Arab, Masya Allah, mahal. Termasuk yang paling murah itu Yaman. Negeri Arab yang paling murah itu Yaman. Yaman saja kalau nikah minimal 50 juta. Itu minimal. Dan hebatnya di Yaman ya. Makanya kalau antum itu ya muka-muka yang biasa, yang penting punya duit antum itu. Antum punya duit, orang sana nggak melihat muka. Lihatnya duit. Orang sana walaupun mukanya rusak, bisa punya 4 istri dan masih gadis-gadis, masih muda-muda. Itu sana ya, kalau orang Arab itu kalau jalan ya sudah orang tua, sudah jalannya goyang-goyang, gandengnya itu umur 14 tahun, 15 tahun. Dan itu biasa. Kenapa? Karena mereka nggak lihat muka, yang melihatnya duit kalau mereka itu. Antum punya duit, ahlan wa sahlan wis pokoknya itu. Mau cari apa saja bisa wis. Kalau di sana itu. Kalau di Indonesia, ngerinya di Indonesia itu maharnya murah, tapi cari orang susah gitu. Sudah maharnya murah, susah. Kita kayak dikerangking sama istri kita, nggak boleh kemana-mana kita gitu. Ngelirik perempuan sedikit, ya langsung disaput kita sama istri kita kan. Kalau sana di Arab itu, ya Masya Allah di Arab itu. Antum kalau sudah menikah, sama istri malah suruh nikah lagi, ayo nikah lagi. Kenapa? Karena memang kejantanan sana itu dahsyat. Sehingga senang ketika saya di Arab itu ya, suami saya punya istri 4 itu bangga gitu. Wah, berarti jantan kan gitu. Tapi kalau suaminya itu istri 1, aduh miskin ini suami 1 itu. Suaminya itu istri cuma 1, aduh kasihan gitu. Jadi menunjukkan kasihan mereka itu kalau istrinya itu melihat suaminya itu seperti itu. Begitu maksudnya ya kita ini orang Indonesia itu alhamdulillah mahar murah. Seperangkat alat sholat, murah lah, luar biasa kita ini. Tapi ingat, itu hanya istri. Kalau seandainya nanti kodol setelah menikah, kok antum itu butuh duit misalkan ya. Istri antum punya cincin nikah dulu. Boleh nggak antum pakai untuk ya ngontrak atau untuk apa? Boleh nggak? Nggak dibolehkan. Karena itu hanya istri. Itu hanya istri. Sehingga tidak boleh antum itu cawe-cawe, kecuali kalau istri memberikan. Atau istri ngutangi. Itu nggak ada masalah, itu nanti kita bayar. Pertanyaan lagi misalkan, orang boleh nggak menikah tapi ngutang maharnya? Sudah maharnya murah, ngutang lagi kan? Masya Allah nikahnya itu. Luar biasa. Sudah murahnya kita itu ngutang lagi, Masya Allah. Bayarnya kredit lagi itu. Pakai koperasi lagi bayarnya. Allahu Akbar. Orang Indonesia itu. Ya, jadi
mahar itu murah sekali di Indonesia. Makanya kita perlu bersyukur, nikah itu murah. Nah, cuma sayangnya ya itu, kita kayak diikat wis kita ini. Makanya orang Indonesia, orang Arab itu kaget. Antum maharnya berapa di Indonesia? Oh, di Indonesia mah gratis. Bahkan kita dikasih rumah sama mertua, kasih motor, kasih semua sama mertua di Indonesia itu kan. Nah, terus istri antum berapa? Istri cuma satu. Nah, kok bisa kan gitu? Murah tapi istri cuma satu, aneh sekali ini kan gitu. Kita yang mahal saja istri 4 kan gitu loh. Ya tapi istri murah tapi kan kita dikrangking sama istri kita gitu loh. Istri kita lebih galak daripada kita kan itu. Jadi kalau kita ditanya misalkan, antum kok nggak berani nikah lagi? Bukan kita nggak berani, istri kita lebih galak daripada kita kan. Kita itu berani, tapi kita istri kita galaknya melebihi kita kan itu. Jadi jadi kondisinya seperti itu. Jadi walaupun kita itu murah, tapi ya kita dikerangkeng, kita nggak bisa kemana-mana kita kan. Ya, nah, jadi intinya ya kita ini alhamdulillah bersyukur mahar itu murah di kita. Tapi ingat itu hanya istri. Itu hanya istri yang harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Tidak boleh antum ambil hartanya istri kecuali dengan dia itu memberikan. Ridhonya dia. Kecuali kalau harta kita. Kita setelah menikah saya punya harta sendiri. Karena saya itu kurang memberikan nafkah kepada istri, akhirnya istri itu mengambil secara pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Boleh. Tapi kalau harta istri nggak boleh. Laki-laki mengambil, karena itu bukan harta kita. Jadi yang pertama, mahar yang harus kita tunaikan. Yang kedua yang harus kita tunaikan itu adalah nafkah. Nah, sekarang nafkah ini apa? Fahami ya, ini penting, karena ini berkaitan masalah hukum. Jadi nafkah itu nanti ada 3 macam. Nafkah itu nanti ada 3 macam. Yang pertama, memberikan nafkah kepada orang karena ada hubungan nasab. Karena ada hubungan nasab. Nasab itu kayak usul kita atau furu kita, itu namanya nasab lah itu. Atau kita memberikan kepada usul kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita tanggung kebutuhan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi fahami ya, ini fahami dulu. Jadi nafkah yang kita bayarkan untuk orang tua, orang yang punya jasa besar untuk kita. Yang kedua, nafkah yang kita berikan kepada orang yang di bawah kita, istri kita dan anak kita, atau istri kita lah, istri kita, anak kita juga enggak sih, istri, yaitu nafkah karena sebab nasab. Yang kedua, nafkah karena sebab pernikahan. Yang ketiga, nafkah karena sebab kepemilikan. Jadi nafkah itu sebabnya 3. Nafkah karena sebab nasab. Nasab itu ya karena usul saya. Usul itu orang yang ada, dengan sebab mereka lah saya ada gitu. Orang yang dengan sebab mereka saya ada. Ya itu bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita ke atas. Itu namanya usul. Atau furu kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, itu namanya usul. Yaitu nafkah yang saya berikan karena jalur nasab, darah. Yang kedua, nafkah yang kita bayarkan karena jalur pernikahan. Yaitu siapa? Ya istri. Istri. Kemudian yang ketiga, nafkah yang disebabkan karena kepemilikan. Saya punya binatang, ternak, atau saya punya budak. Nah itu saya berikan nafkah. Karena saya memilikinya. Bedanya apa? Fahami di sini ya. Maka ini fahami, kan? Penting ini. Nafkah yang sifatnya karena nasab. Nasab itu saya memberikan harta kepada ayah atau kepada ibu. Saya tanggung nafkahnya mereka. Nafkah kepada orang tua atau anak, takarannya yang penting cukup. Jadi takarannya seperti itu. Berapa takarannya? Nggak ada takarannya, yang penting cukup. Kalau seandainya kita nggak mampu, saya nggak mampu, saya punya orang tua, nggak mampu juga, saya wajib memberikan nafkah nggak? Nggak wajib, karena saya nggak mampu. Gugur kewajiban ketika saya tidak mampu. Tapi kalau nafkah kepada istri, takarannya pakai uang, nominal, minimal sekian. Minimal sekian. Yaitu satu harinya itu untuk istri minimal 1,5 kilo beras. Nah, tinggal dinominalkan berapa itu. Itu berasnya.
Belum nanti lauknya dan yang lainnya lah. Pertanyaan, lah kalau saya nggak mampu, kalau saya tidak mampu, maka dihitung utang. Dihitung utang. Ya, coba perhatikan, ngeri loh, hutang loh. Sehingga nanti kalau 1 bulan misalkan, setahun, waduh, saya nggak bisa memberikan. Istri saya punya simpanan, istri saya bayari. Nah, dihitung setiap hari sekian, besok sekian. Setahun, kalkulasinya misalkan 50 juta. Mana bayarannya? Utang loh dulu kan. Itu akadnya utang. Itu akadnya utang. Kenapa? Karena akadnya kita itu muawadhah. Bukan tabarruk loh. Kalau kita semua orang tua itu tabarruk. Ya, jadi ini akadnya itu utang. Pertanyaan, kalau sampai tidak mampu lagi, terus bagaimana? Maka si istri dia memiliki 3 pilihan. Yang pertama, minta cerai, dan itu boleh. Minta cerai karena suami tidak bisa memberikan nafkah, boleh. Kemudian yang kedua, si istri menanggung atau menggugurkan kewajibannya suami. Wes, kamu gak usah kasih nafkah. Saya alhamdulillah masih mampu. Alhamdulillah. Karena saking sayangnya istri kepada kita. Misalnya kita sakit-sakitan, gak bisa bekerja. Yang kerja si istri misalkan. Wes gak apa-apa lah itu. Saya tanggung semuanya. Itu luar biasa. Jadi si suami ketika nggak bisa memberikan nafkah, istri minta cerai. Atau si istri menggugurkan kewajiban dia. Atau yang ketiga, dia yang sedekah. Tapi dihitung hutang. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Misalkan, tak tanggung, nggak apa-apa, tak tanggung. Tapi nanti setahun lagi hitung-hitungan gitu. Karena mungkin suaminya kan mungkin setahun lagi saya punya warisan lah, bisa tak jual gitu. Nah, itu nggak ada masalah. Berarti apa? Berarti fahami ya, masalah nafkah ini nggak main-main. Karena itu kewajiban. Nah, sekarang pertanyaan, nafkah itu apa? Yang wajib dibayar masalah nafkah itu apa? Ya, nafkah itu yang primer. Sandang, pangan, papan, apalagi makan, kesehatan. Itu namanya nafkah. Pertama kali enak-enak dulu, jiwa dulu yang dibahas kan itu. Jadi seger itu. Setelah itu baru peng masalah nafkah. Tuh pusing lagi masalah nafkah kan. Nah, jadi nafkah ini apa? Jadi nafkah itu yang pertama makanan. Makanan itu, tadi yang pertama, makanan itu ada takaran. Makanan itu ada takaran. Maka seorang laki-laki nanti dalam masalah nafkah ini, itu nanti terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Ada yang namanya musir. Musir itu laki-laki yang penghasilan dia dengan pengeluaran dia lebih besar penghasilan. Dia masih punya sisa banyak uangnya itu. Maka nanti takarannya ada takaran sendiri. Yang kedua, orang yang mutawasid. Mutawasid itu harta yang masuk dengan pengeluaran seimbang. Itu namanya mutawasid. Kemudian yang ketiga, yang mu'sir. Mu'sir itu orang yang punya penghasilan tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Jadi manusia itu nanti ada 3 masalah pekerjaan dia. Nanti setiap orang ini kewajibannya beda-beda. Kewajibannya beda. Takaran berasnya berapa, lauknya seperti apa, itu semuanya dianggap kewajiban. Jadi bukan hanya bukan hanya nasi saja, nasi termasuk lauk. Jadi yang pertama masalah makan, minum. Yang kedua, kewajiban yang kedua itu rumah. Yang kedua itu termasuk nafkah loh, rumah ini. Maksudnya rumah itu apa? Rumah di mana wanita itu bisa menutup aurat mereka ketika masuk dalam rumah itu. Bisa nggak si wanita itu kita bawa ke rumahnya suami, rumahnya orang tua suami lah itu. Kita kumpul sama orang tua di situ, maka dilihat wanita itu kalau dia ridho, alhamdulillah, berarti kewajiban kita digugurkan sama istri. Tapi kalau istri nggak mau, nggak, saya pengen tinggal sendiri, harus tinggal sendiri. Walaupun apa? Walaupun ngekos. Kenapa? Karena namanya rumah itu apa? Rumah itu adalah tempat untuk melepas jilbab, bukan di kamar. Ya, jadi bukan di kamar. Maka itu ketika itu rumah induk besar, kan di situ berkumpul banyak orang yang itu bukan mahramnya kan itu.
Sehingga ketika perempuan masuk dalam rumah masih pakai jilbab, ini termasuk kedzaliman. Suami itu zalim. Kecuali kalau istri itu wes tinggal di rumahnya saya, mertua, alhamdulillah kan gitu. Ya Pak dia. Karena saya juga seperti itu kan. Saya tinggal di rumahnya mertua, alhamdulillah bersyukur kan gitu loh. Nikmat kan gitu loh. Gugur kewajiban saya memberikan rumah kan gitu loh. Ya kan? Alhamdulillah di Indonesia itu Masya Allah ya, di Indonesia itu ya. Sudah yang nikah itu di rumahnya istri. Istri itu kalau nikah, orang tuanya istri kan nikahnya kan di rumahnya dia kan, bukan rumahnya suami kan gitu. Capek, biayanya besar. Terkadang suami nyumbang ya cuma pas-pasan saja gitu. Nikahnya yang model mertua, yaitu orang tuanya istri. Setelah nikah tinggalnya di rumahnya orang tuanya istri juga, Masya Allah kan itu. Dikasih motor lagi gitu. Pakainya motornya mertua lagi, Masya Allah, luar biasa kita ini kan. Ya kan? Dan mayoritas seperti itu. Alhamdulillah di Indonesia itu istri kita lebih nyaman tinggal di keluarganya sendiri daripada keluarga kita. Alhamdulillah kan gitu. Itu termasuk kemudian bagi kita laki-laki di Indonesia kan. Jadi pahami ya, rumah itu termasuk nafkah. Sehingga pertanyaan di sini berarti perempuan boleh menuntut nggak dia untuk memiliki rumah sendiri? Boleh. Walaupun bukan rumah kepemilikan, kontrakan, kos-kosan, nggak ada masalah. Maksudnya pas sendiri, yang mana kita tinggal sendiri, nggak kumpul sama orang tua gitu. Boleh, dan itu hak. Ya, jadi pahami ya, nafkah itu apa? Makanan, sandang, sandang, makan, sandang, pangan, papan, sandang, pakaian. Pakaian itu standarnya apa? Minimal itu 3. Pakaian itu minimal 3. Yang pertama izar. Izar itu penutup pusar sampai ke bawah. Kemudian rida, penutup pusar sampai ke atas. Kemudian jilbab, yaitu penutup, ya jilbab lah itu, penutup aurat. Kemudian nanti yang keempat ada lagi pakaian itu yang keempat adalah jaket ketika itu di musim dingin. Nah, wanita sudah dapat ini. Lebih dari itu, misalkan pakaiannya masih ada, kok mau minta lagi gitu. Boleh nggak perempuan itu menuntut? Ya kan? Tidak boleh, itu bukan wajib. Tapi kalau mau ngasih suami, mau ngasih itu atas nama sodakoh. Perempuan sudah punya pakaian misalkan, 2 lah cukup untuk gonta-ganti kan cukup. Yang satu dipakai, yang satu itu dicuci. Ya kan? Kewajiban kita sudah gugur. Yang penting keluar, wanita itu keluar, sudah ada pakaian yang menutupi dia kan itu. Tapi kalau mau dia dikasih tambahan, pakaian sampai 10, sampai 1 lemari, nah itu hukumnya, itu ya namanya nafkah yang mustahabah gitu. Hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Jadi sandang, pangan, papan. Kemudian yang selanjutnya itu termasuk juga pembantu. Nah, sekarang masalah ini. Kita sebagai pembantu itu termasuk nafkah enggak? Pembantu itu termasuk nafkah enggak? Maka dilihat. Jika wanita itu dia memiliki pembantu sebelum dinikahi, maka setelah menikah, suaminya harus memberikan pembantu. Dan itu termasuk nafkah. Wajib. Wajib. Sehingga istri boleh menuntut. Saya dari dulu, saya di rumah nggak pernah kerja. Karena ada pembantu di rumah saya. Kamu nikahi saya, kamu siap. Kamu berarti harus mencarikan saya pembantu. Bahkan nanti ada takaran berapa suami itu harus memberikan pembantu. Takarannya beras sekian. Berasnya sekian, lauknya sekian. Itu ada dalam pembahasan fikih. Tapi kalau wanita itu sebelum menikah, dia itu tidak biasa dengan pembantu, biasa bekerja sendiri. Kalau seperti ini, kata para ulama, tidak diwajibkan untuk memberikan pembantu kepada istrinya. Nah, jadi termasuk nanti ya kesehatan dan yang lainnya lah itu semuanya termasuk nafkah. Dan pahami ya, nafkah ini tidak akan gugur, tidak akan gugur. Sehingga kalau kita nggak mampu memberikan, itu akan menjadi hutang. Sampai nanti kita meninggal dunia, kok ada istri kita itu yang belum mendapatkan nafkahnya kita, maka itu termasuk kezaliman. Dan itu nanti akan dituntut sama istri kita nanti di hari kiamat. Nah, jadi masalah harta ini nggak main-main loh. Ini nggak main-main. Maka itu kalau sekarang misalkan gini, terus kita itu kalau qadarullah misalkan qadarullah ya,
pekerjaan kita itu lagi ancur-ancuran atau di PHK atau yang lainnya. Terus kita kondisi sekarang sudah ekonomi seperti ini. Terus bagaimana sikap istri? Maka istri kita, kalau kita sudah nggak bisa memberikan nafkah karena ancur-ancuran lah, kita di PHK lah atau yang lainnya. Maka sikap istri 1 dari 3 tadi. Boleh minta cerai. Boleh nggak minta cerai gara-gara kita ekonominya ambruk? Boleh. Kalau kita nggak bisa memberikan nafkah, batasan minimal lah, namanya muksir tadi. Minta cerai, atau si istri mengutangi. Jadi kebutuhannya pakai uangnya istri dulu, tapi dianggap utang. Ya nanti akan dibayarkan. Atau yang ketiga, istri tabaruk sama kita. Tabaruk itu wes menggugurkan kewajiban dia. Kewajiban suami kepada istrinya untuk nafkah. Dan itu alhamdulillah kalau wanita seperti itu. Jadi intinya pembahasan kita kali ini kita sedikit bahas masalah kewajiban suami yang berkaitan masalah harta. Ini masih berkaitan harta. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas kewajiban suami yang berkaitan masalah muamalah. Masalah muamalah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Muamalah kalian dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Muamalah itu apa? Termasuk sikap, termasuk tutur kata kita kepada istri kita, itu hanya istri. Itu termasuk hanya istri. Jadi hanya istri itu bukan hanya nafkah, tapi nanti ada muamalah yang ma'ruf. Itu nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Suami idaman ya. Nah, di sini mungkin bapak atau suami idaman nih ada yang pengen bertanya ya. Malam hari ini silahkan. Kita buka tanya jawab ya sebentar ya untuk malam hari ini. Jadi silahkan bagi yang pengen bertanya, mumpung bapak semua nih kayak lebih ke intimate ya kajiannya Ustaz ya. Bapak nih. Mana aja? Mau ke Yaman, Pak. Caranya gimana? Ya. Ya. Ini kan akad jual beli. Ya. Kalau istri tidak memenuhi kebutuhan kita, jangan hutang juga enggak? Jadi kalau misalkan sehari 2 hari nggak ngono kayak itu berarti direpel nanti kan itu loh. Berarti hari ke terakhir itu harus 5 kali kan sehari kan itu loh. Jadi kalau wanita, jadi Fahmi, kalau masalah nafkah, kemudian kita nggak mampu, jadi masalah nafkah yang kita nggak mampu bayar itu nanti dihitung hutang. Sedangkan kalau kewajiban suami yang nggak ditunaikan sama istri, itu nanti dinamakan dengan nusyuz. Nanti ada pembahasan sendiri namanya nusyuz, yaitu wanita yang membangkang. Wanita yang membangkang karena tidak mau menunaikan haknya suami. Terus bagaimana menghadapi wanita yang nusyuz seperti ini? Maka Allah menyebutkan ada beberapa cara. Yang pertama, caranya itu fa'idhuhunna. Nasihati dia. Nasihati apa? Dudukkan. Kamu tidak memberikan hak saya, gugur nafkah kamu dan pembagian kismah. Apa itu kismah itu? Pembagian bermalam kalau saya punya istri lebih daripada 1. Saya punya istri 4 misalkan, alhamdulillah kan itu. Amin kan itu. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Ada 1 istri ini yang 1 ini membangkang. Tidak memenuhi hak saya itu. Maka apa? Giliran dia batal. Itu namanya pembagian kismah. Sehingga saya pindah kepada istrinya. Dia batal karena kamu tidak menunaikan hak saya. Kamu nasyizah. Wanita yang nusyuz. Membangkang maksudnya itu. Jadi wanita yang nasyizah ini, membangkang ini, maka yang pertama kita nasihati. Nasihati untuk takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian jelaskan ini hanya saya. Kamu kalau seperti ini, kamu nggak mendapatkan nafkah. Dan kamu juga tidak mendapatkan pembagian giliran. Kalau lebih daripada istrinya, lebih daripada 1. Ini yang pertama. Kalau tidak mampu, yaitu tidak berubah, wahjuruhunnaf, yaitu mulai dihajar. Hajar itu apa? Pisah ranjang tidurnya.
Itu namanya pisaran. Untuk mengingatkan dia bahwasanya ini hak saya, itu nggak main-main kan gitu. Kalau tidak mempan lagi, maka wadribuhunna, pukullah. Tapi dengan syarat, kata Rasulullah mengatakan ghairu mubarrih, tapi pukulan yang tidak menyakiti. Kalau sampai pukul, jeder gitu, tangannya patah. Misalkan saya sampaikan, kita bayar denda nggak? Paham ya? Kan kita mukul, karena istri membangkang, saya pukul, jeder gitu, emosi saya jeder, moncrot ya, giginya lepas misalkan. Boleh nggak ini? Hukumnya haram, nggak boleh. Karena tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul sampai membuat luka. Kalau seandainya sampai emosi saya sampai terluka gara-gara ini, saya membayar denda nggak? Bayar denda. Kenapa? Karena pukulan saya untuk maslahat saya. Pukulan saya untuk maslahatnya saya sendiri. Sama nggak dengan saya mendidik anak sampai saya pukul anak itu kemudian terluka? Saya bayar denda untuk anak nggak? Tidak. Karena pendidikan untuk maslahatnya anak, bukan maslahatnya saya. Bisa dipahami ya? Paham ya? Pukulan suami kepada istri ketika istri itu membangkang, atau pukulan orang tua kepada anak ketika anak itu membangkang, itu beda hukumnya. Pukulan anak kepada orang tua kepada anaknya itu pukulan untuk mendidik. Maslahat anak, bukan maslahat orang tua. Sedangkan pukulan suami kepada istrinya itu pukulan untuk maslahatnya suami, bukan maslahatnya si istri. Nah, sehingga ini kalau sudah sampai dihajar nggak mempan lagi, ceraikan. Berarti sudah tidak ada manfaatnya wanita itu bagi kita. Ya, jadi seperti itu. Berarti kalau seandainya wanita itu nggak menunaikan hak kita, maka gugur kewajiban nafkah. Kamu nggak ngasih hak saya, kamu nggak tak kasih nafkah pokoknya itu. Nah, itu seperti itu. Tapi dianggap utang nggak? Enggak, tidak dianggap utang. Jadi misalkan 1 pekan ngambek-ngambekan misalkan ya. Setelah baik-baikan, 1 pekan ini 7 kali kita ini kan gitu loh. Harus tunaikan hari ini, utang pokoknya. Enggak, kalau utang enggak. Ini enggak termasuk utang, tapi itu termasuk ya menggugurkan nafkah. Nafkahnya bisa gugur gara-gara itu. Wallahu a'lam. Lagi yang mau bertanya, Mas Adi? Oh, belakang ya Mas Ardi, silakan. Ya. Saya satu dulu. Saya mantap ini, berat ini. Jadi kalau kasusnya itu laki-laki perempuan kerja semua, itu harus bedakan, fahami ini beda. Hartanya istri, harta pribadi. Suami tidak boleh cawe-cawe sedikit pun. Hartanya suami itu hartanya istri dan anak. Ini fahami. Kalau seandainya misalkan suami kerja, kemudian istri kerja, sampai akhirnya bikin rumah bareng misalkan. Sampai bikin rumah bareng. Maka harus dihitung, rumah ini harta suami yang masuk berapa persentase. 60 misalkan ya. Misalkan karena yang paling banyak iurannya suami. Harus tanda tangan di atas materai bahwasanya rumah ini suami kepemilikannya 60%. Istri kepemilikan cuma 40%. Harus ada catatan ini. Jangan kita remehkan masalah harta yang bercampur. Bahaya. Ya paham ya, harta bercampur ini bahaya. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda selama-lamanya berkumpul terus sama istri, itu nggak mungkin. Akan berpisah pasti kan itu. Nah, kalau sudah berpisah, warisannya gimana? Nah, sehingga harta tidak boleh bercampur. Maka kalau ada istri kerja, ya silakan kamu buka rekening sendiri, itu urusan kamu. Saya nggak perlu tahu, itu bukan urusan saya, uang kamu itu. Tapi saya punya gaji, istri saya dapat, anak saya dapat. Nah, jadi seperti itu. Boleh nggak saya itu menggunakan uangnya istri untuk memberikan nafkah? Nggak bisa. Kecuali kalau istri itu sudah meridhoi. Jadi fahami. Seperti misalkan ini, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menikah dengan wanita kaya raya. Tapi Abdullah bin Mas'udnya miskin. Sampai dia itu, istrinya pengen sodakoh intinya itu. Dikejar sama Abdullah bin Mas'ud, ditahan. Kamu sodakohnya sama saya yang paling butuh sodakoh kamu. Nah,
si istri mengatakan, enggak, saya pengen sedekah sama yang lain, kamu terus sedekahnya kan itu. Masa saya itu sedekah mesti sama kamu lagi kan itu. Saya pengen sama orang lain sedekahnya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, enggak, saya orang yang paling berat kamu sedekahi. Akhirnya enggak terima perempuan itu. Sampai lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen sedekah. Mesti kalau mau sedekah ditahan sama suami saya. Katanya dia yang paling berat menerima sedekah. Maka Rasulullah mengatakan, benar ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kamu kalau sedekah untuk suami kamu, pahalanya 2. Pahala sedekah, yang kedua, menyambung tali silaturahim. Ya kan? Akhirnya apa? Abdullah bin Mas'ud dapat sedekahnya istri, setelah itu dibayarkan untuk nafkah. Nah, alhamdulillah nafkah ini. Tapi kan akadnya beda. Akadnya istri kepada suami itu sedekah, suami kepada istrinya akadnya adalah nafkah, dan itu beda. Maka itu pahami ya, jangan gara-gara istri itu sudah kaya, jangan gara-gara istri itu sudah punya kerjaan, seakan-akan tanggung jawab kita sudah selesai. Nggak bisa. Nggak boleh seperti itu. Saya pernah ditanya gini, Ustaz, saya ini ya dulu orang kaya. Kemudian istri saya itu waktu itu tak modali. Jadi akadnya gini sama istri itu. Kamu mau apa, Dik? Tak modali, tak dukung, tak kasih uang. Tapi nanti kalau kamu sudah sukses, kamu jangan minta saya lagi. Sama istrinya, waktu itu ditanya sama suaminya, kamu mau apa? Saya mau jadi dosen. Oke. Tak biayai kuliah, sampai skripsi dibikinnya sama suami. Semua yang kerja suami semua. Istrinya nggak kerja apa-apa. Tiba-tiba istri dapat gelar S2, jadi dosen, semua yang daftarkan jadi dosen pun suaminya semua. Setelah selesai kata suaminya, Dek, kamu sekarang sudah jadi dosen, kamu sudah punya kerjaan sendiri, selesai. Saya tidak mau biaya kamu lagi, nafkah lagi, sudah nggak ada nafkah. Dan itu berjalan lama. Setelah itu ngaji kenal sunnah, tamat, ya, kok dulu tanyanya sama saya gitu. Gimana usaha saya? Nggak boleh, dolim antum. Nafkah nggak bisa gugur sampai kamu mati kan itu. Nggak bisa selesai gitu. Bukan berarti ketika antum sudah memberikan kepada istri itu kerjaan, nafkah sudah selesai, nggak bisa. Harus antum memberikan nafkah. Dan itu, nah, sekarang akadnya antum itu apa ketika membantu istri sampai menguliakan istri sampai S2 itu akadnya apa kan itu? Kalau itu dijadikan sebagai nafkah, nggak bisa seperti itu nafkah. Nafkah itu nominal, uang setiap hari itu namanya nafkah. Kalau seperti ini bukan nafkah. Akhirnya dia tanya, terus gimana Ustaz? Antum masih punya modal berapa? Katanya waktu itu. Ya saya masih punya uang segini Ustaz. Antum bikin warung, makan di rumahnya, nanti hasilnya berikan ke istri. Kalau memang antum itu sudah nggak mau bekerja, ada orang tua kayak gitu, nggak mau bekerja lagi. Tapi dia masih punya simpanan. Oleh itu intinya fahami ya. Bukan berarti ketika si istri itu sudah punya pekerjaan, berarti urusan gampang lah gitu. Sehingga saya ngasih kepada istri itu secukupnya. Nggak bisa. Karena uangnya istri, uang dia. Sedangkan nafkah keluarga bukan istri yang menanggung, tapi suaminya. Wallahu a'lam. Nggak minta sesuatu itu, antum perlu lihat ini sesuatu itu primer atau bukan gitu. Kalau sesuatu itu primer, butuh, memang istri itu butuh sesuatu itu, maka sedekah kepada istri itu lebih mulia. Sama-sama sedekah, bukan nafkah ini. Sama-sama sedekah. Jelas sedekah kepada istri kalau dia membutuhkan lebih besar manfaatnya daripada kepada luar. Kalau memang dia itu membutuhkan. Tapi kalau dia itu nggak membutuhkan, misalkan dia sudah punya HP, cuma keluar iPhone yang berapa nomor? 14, Pak. 15, Pak, itu. Wah, pengen iPhone 14, suaminya padahal mau sedekah, nggak bisa. Saya lebih layak kamu kasih sedekah iPhone 14 gitu. Ini apa-apaan kamu kan itu? Ini bukan sedekah seperti ini kan itu. Kecuali kalau dia nggak punya HP, HP-nya jatuh pecah, kemudian minta kita membelikan, nggak apa-apa kalau seperti itu, karena butuh kan itu. Tetapi kalau sesuatu yang nggak dibutuhkan, maka sedekah ke masjid, pondok pesantren lebih penting daripada hajatnya istri. Kenapa? Karena kalau ditunaikan hajatnya istri sampai kapan nggak pernah selesai. Sampai kapan istri selesai? Berhenti nggak belanja itu sampai kapan istri itu?
mesti akan belanja terus gitu. Nggak pernah selesai. Namanya hajat istri itu nggak pernah selesai gitu. Kalau seandainya kita tunaikan hajatnya istri terus, yuk kapan kita sodakoh? Nggak akan bisa kita sodakoh. Maka itu dilihat kebutuhan istri itu mendesak atau tidak. Kalau mendesak, nggak apa-apa lah kita sodakoh untuk istri. Tapi kalau tidak terlalu mendesak, ya sudah kita sodakoh untuk yang lain, lebih bermanfaat daripada kepada istri. Wallahu a'lam. Masih ada lagi? Oh, monggo, Mas. bahwa jima itu adalah salah satu kewajiban yang istri harus tunaikan. Apakah juga sebaliknya, Ustaz? Kalau misalkan istri kita nggak bisa memenuhi kebutuhan jima dan istri, Ya. apakah kita zalim? Ya. Jadi jima itu kan urusan nafkah. Nafkah istri itu wajib kita berikan nafkah, termasuk nafkah batin kan istilahnya itu. Maka kalau orang menikah, suami tidak bisa memberikan nafkah batin, maka berarti ketiganya tidak bisa memberikan nafkah. Terus bagaimana seorang istri memiliki pilihan, dia memfasah nikah, membatalkan pernikahan bisa, atau si istri sabar, tadi sabar berat, sabar itu berat. Nah itu nanti sebab fasuk nikah, batalnya pernikahan itu bisa batal. Bukan cerai loh, ini bukan cerai loh, batal. Itu karena jima itu tidak bisa ditunaikan. Misalkan suami itu punya penyakit jub itu kemaluannya terpotong, atau innah itu kemaluannya nggak bisa tegang. Ya paham ya? Apa namanya? Kemaluan nggak bisa tegang itu? Lemah syahwat, Mas. Impotensi. Impotensi. Berapa? Impotensi nggak bisa tegang kok. Impotensi. Cepat keluar itu nggak bisa tegang. Impoten. Nah, jadi intinya nggak bisa tegang gitu. Nah, kalau seandainya suami seperti ini, maka istri boleh membatalkan pernikahan batal. Batal di situ. Batal itu bukan cerai. Kayak nggak nikah. Pengadilan ketok palu, ini sudah bukan suami istri lagi. Selesai. Nikahnya kayak nggak ada pernikahan sama sekali selamanya. Itu namanya faskhun nikah. Jadi kalau faskhun nikah itu di tangan pengadilan nanti yang bisa. Ini kalau suaminya masalah atau istrinya masalah. Misalkan istrinya itu punya penyakit, kalau istilahnya itu namanya korna dan rotko. Korna ini apa? Lubang kemaluan istri tertutup dengan tulang. Ini. Atau lubang kemaluan istri tertutup dengan daging, nempel. Sehingga suami tidak bisa berhubungan intim dengan dia, maka pernikahannya bisa batal. Tapi kalau seandainya seorang istri, saya sabarlah, saya nggak apa-apa lah, masih itu nggak hubungan seperti ini. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Atau mungkin pembahasan lebih, ini Afan ya, lebih dalam lagi. Gimana kalau sampai onani? Paham ya, paham ya? Seorang, ini cerita, ada cerita nyata. Sampai saya itu mau berfatwa masalah ini tuh sampai, ya Allah, ada seorang suami istri. Orang kaya lah, saya lihat orang kaya. Jadi suaminya itu mau nikah lagi. Istrinya nggak terima. Wah, ribut lah setelah itu. Nah, akhirnya kan intinya kan ya namanya obrolan suami terkadang ngomongnya ini, tapi kan belum detail waktu itu. Akhirnya saya pusing ya, ini ngobrol ini, aduh pusing. Sekalian berdua sini, kumpul, saya pengen tahu masalahnya itu apa gitu loh. Akhirnya terbuka di situ. Karena nggak ada orang lain lah, intinya ini tertutup lah itu. Akhirnya cerita istrinya itu, gimana saya mau rindu suami saya menikah lagi? Uang saya itu ya, ini cerita kata istrinya, selama menikah nggak pernah merasakan klimaks. Ya paham ya? Hakim ngantung nggak usah paham ya, nggak usah paham. Tidur jantung tidur. Jadi maksudnya gini, dia itu mengatakan istrinya itu, uang saya itu selama nikah ya, soalnya berpuluh-puluh tahun ya, nggak ada namanya sampai klimaks itu nggak ada. Paling berhubungan intim baru sebentar sudah apa ya bahasanya itu, baru terkena sebentar langsung muncrat gitu, aduh gitu.
istrinya baru manasin motor, ini sudah. Dan itu setiap jima seperti itu. Sampai saya itu kaget juga. Saya itu kaget itu. Nah, kok bisa hamil? Bisa. Oh, rupanya saya cari informasi ya. Rupanya wanita itu bisa hamil tanpa klimaks. Bisa. Jadi kalau wanita hamil itu nggak harus klimaks ketika hubungan ini. Yang penting air maninya masuk kan gitu. Walaupun nggak klimaks. Cuma sampai dia itu ya. Ini saya itu ya Allah. Dia tanya sama saya, aduh saya mau jawab gimana? Tanya istri saya aja lah gitu. Tapi tanya gini. Tanya sama istri saya. Rasanya klimaks itu seperti apa gitu. Terus mau jelasin kayak apa? Bingung. Istri saya sambil ngomong, rasanya gimana ya klimaks itu? Maksudnya membahasakan itu susah kan gitu loh. Tahu rasanya, tapi kan membahasakannya dengan bahasa apa kan itu. Coba itu tuh ada. Kasus seperti ini tuh banyak yang dimana wanita itu nggak bisa merasakan nikmatnya hubungan intim karena masalahnya di suami. Kalau seperti ini berarti boleh nggak minta cerai? Boleh. Boleh. Wanita itu minta cerai boleh. Baik itu kalau jadi nikah itu apa sih hukum nikah itu misalkan? Maka kita tahu hukum nikah itu ada 5. Nggak semuanya sunnah loh. Terkadang nikah itu hukumnya wajib, terkadang sunnah, terkadang mubah, terkadang makruh, terkadang haram. Haram itu apa? Seperti kasus seperti ini. Antum punya penyakit, di mana antum nggak bisa tegang. Antum nekat menikah sampai nggak bisa menunaikan hajat istrinya. Zalim. Antum waktu itu nikahnya haram antum ini. Ya paham ya? Antum nikahnya haram. Terus bagaimana caranya? Antum berobat dulu. Tidak boleh antum menikah di waktu ini karena zalim antum sama istri antum. Nah, jadi ini termasuk kezaliman. Maka itu kalau kita sudah menikah, yuk kita harus stamina jaga. Stamina, olahraga, makan yang sehat gitu. Sehingga istri itu terpuaskan. Istri itu juga butuh itu. Itu jangan cuma suami saja yang membutuhkan itu, istri juga butuh. Istri juga butuh. Dan ngerinya kalau seorang wanita itu jadi bahasanya itu ya. Wanita itu dia bisa mono cinta. Sedangkan laki-laki poli cinta. Tahu ya bahasanya? Bener gak itu bahasanya? Bener gak? Maksudnya gini, perempuan itu secara kodrat dia cintanya nggak bisa dibagi. Laki-laki bisa. Nah itu kenapa kalau laki-laki boleh menikah lagi? Karena dia bisa membagi cintanya. Perempuan nggak bisa. Perempuan kalau sudah menikah, dia sudah seret dengan suaminya, nggak akan melirik laki-laki yang lain. Kalau sampai ada perempuan selingkuh, berarti masalah perempuan itu. Berarti hilang rasa cintanya dalam hatinya itu sudah hilang pada suami itu. Dia akan mencari yang lain. Kalau ada seorang wanita sudah selingkuh, sudah nggak bisa diharapkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah nggak punya cinta sama sekali. Kalau laki-laki nggak seperti itu. Dia cinta sama istrinya, cuma dia itu penasaran lah gitu. Pengen rasakan yang lain lah itu, rasa permen yang lain itu rasanya seperti apa lah gitu. Padahal cinta sama istri loh, bukan berarti nggak cinta gitu. Tapi itu beda sama perempuan. Perempuan nggak seperti itu. Nah, kalau perempuan sudah sampai dia itu tidak terpuaskan sama suaminya, dia selingkuh, itu sudah ngeri lah, parah. Karena perempuan itu nggak mungkin seperti itu, kodrat mereka. Kalau dia sampai selingkuh, berarti ada masalah di suaminya. Masalahnya itu apa suaminya itu? Pasti salahnya suaminya awalnya, bukan karena istri. Karena seorang istri, karakter dia itu akan setia dengan cintanya. Itu hebatnya istri. Laki-laki nggak bisa seperti itu. Kalau laki-laki semakin cinta sama istrinya, itu malah jadi masalah. Misalnya seorang istri, kok deketin istri terus suaminya itu. Seorang suami deketin istri baik terus, ini malah jadi masalah. Kok kamu baik istri ini mau apa kamu kan itu? Mesti ada apa-apa ini kan itu. Mesti kayak itu laki-laki. Karena laki-laki itu nggak bisa seperti itu kan. Ya kan? Kita yang biasanya orangnya itu kaku seperti itu, kita itu sok gombal. Sering kemana-mana di tangannya digandeng, ini jadi masalah ini. Mesti mau apa kan itu? Karena laki-laki itu karakternya seperti itu. Beda sama perempuan. Perempuan itu, dia kalau sudah cinta sama seseorang, dia setia dengan cintanya. Laki-laki nggak seperti itu. Wallahu a'lam. Sama Yesus dari tadi dengerin ya. Gimana? Baik,
satu sesi tanya jawab lagi sebelum kita tutup kajian malam hari ini. Monggo Pak Abbas. Apakah nafkah untuk istri itu jadi milik istri dan nafkah artinya tidak bisa dipakai juga untuk anggota keluarga lain dan akhirnya harus dipisah antara nafkah untuk istri sama untuk anggota keluarga yang lain. Anggota keluarga itu siapa itu? Anak. Anak Ya jadi gini, Nafkah itu sudah lepas. Nafkah saya sama istri sekian, tak kasih. Mau kamu gunakan atau tidak urusan kamu. Kan itu sudah jadi hak kamu gitu loh. Bisa dipahami ya? Misalkan gini, seorang istri karena dia itu tinggal sama rumah mertua. Dikasih nafkah sama suaminya. Tapi karena mertua itu ya masanya pakai uang mertua, akhirnya uangnya disimpan. Ya, nafkahnya itu simpan jadi tabungan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, dan itu nanti jadi milik istri karena itu sudah kayak lepas. Saya kasih, ya terserah kamu mau apa kan itu. Kalau dia mau menggabungkan nafkah untuk makan bersama-sama, ya alhamdulillah selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau dia mau dibagi nggak, saya mau dibagi saja. Nafkah saya berapa, anak saya berapa, semuanya berapa. Nanti kita pokoknya nafkah saya sendiri, nggak apa-apa. Jadi intinya nafkah itu kayak zakat. Saya sudah bayar kepada dia, terserah dia mau untuk apa kan itu. Jadi modelnya lepas seperti itu. Boleh nggak kita ngatur? Saya tak kasih nafkah, tapi untuk ini nggak boleh. Kalau itu sifatnya nafkah, itu sudah lepas. Karena itu kewajiban itu hanya istri. Paham ya, Pak Jil? Maksudnya paham ya? Jadi kalau maksudnya itu, apakah nafkah itu harus kumpul jadi satu sehingga nanti bisa dimasak bareng, ini bareng, enggak? Bebas. Yang penting istri dapat nafkah. Dia mau menyimpan ya silakan gitu, nggak ada masalah. Kalau memang dia itu kebutuhan hidupnya sudah ada yang menanggung yang lain. Misalkan gini, saya contohkan ya, seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, cuma si wanita itu nafkahnya ditanggung sama ayahnya. Dia juga mendapatkan uang dari suaminya. Berarti dia mendapatkan dua kan gitu. Dapat dari ayahnya sendiri, dapat uang dari suaminya. Kalau seandainya uang yang dari suami tak kumpulkan, tak tabung, yang saya pakai adalah uangnya dari orang tua. Boleh nggak seperti itu? Boleh, nggak apa-apa. Dan itu sudah jadi haknya dia. Suami tidak boleh menggugurkan kewajiban gara-gara dia masih ditanggung sama bapaknya, nggak boleh. Karena itu hanya istri. Allahu a'lam. Baik, Insya Allah malam hari ini ya kajiannya penuh apa ya? Penuh apa Ustaz? Ini sudah rela mau istirahat, capek malah kajiannya itu. Pening kan? Insya Allah akan kita lanjut lagi besok pada subuh ya. Mungkin lebih ke banyak sharing sessionnya Ustaz ya. Ini kan Ustaz. Karena memang apa namanya ini memang butuh apa sih semacam tanya jawab yang Ustaz ya, terkait dengan kajian menjadi suami-suami idaman ya. Oke, kita lanjut lagi besok insya Allah dan kajian malam ini kita cukupkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.